kita ya. Yang belum on cam, Lause minta on cam dong. Lause mau lihat nih muka-mukanya. Ada Mei, ada Clarissa, Andis, ada Liam. Ayo. Langsung mau lihat nih muka-mukanya. Nah, hari ini kita bersyukur ya. Hari ini kita kembali ibadah. Kita kembali berkumpul bersama, walaupun kita harus lewat Zoom, tapi kita bisa saling lihat muka nih. Kita bisa lihat Kezia lagi pakai masker, bisa lihat Aurelia pakai baju orange pink, bisa lihat Michael. Kita bersyukur ya. Terus siapa yang hari ini udah keluar rumah, lihat matahari, udah lihat burung, udah dengar suara ayam berkokok. Siapa nih? Oh, ya udah keluar, ya udah lihat ada cahaya di luar ya. Nah, kita bersyukur untuk hari ini, kita bersyukur untuk pagi yang cerah. Oleh karena itu, langsung mau aja kita angkat pujian. Selamat pagi, Bapak. Oke, kita tunggu dulu. Lause bisa? Ada nggak yang hari ini udah buka pintunya? Udah lihat matahari? Ya sudah. Belum Lause. Panas. Belum. Di sana panas ya? Belum Lause. Oh, mendung. Di sana mendung. Semalaman hujan. Wow. Ya, Tapi matahari tetap ada ya? Ada. Oke. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat
Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini, terima kasih untuk hari ini, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dari sepanjang malam tidur kami. Tuhan, kami bersyukur juga hari ini Tuhan kasih kami kerinduan untuk boleh ikut ibadah, untuk boleh rindu memuji Tuhan. Biarlah Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, berkati juga lausa-lausa yang bertugas hari ini. Biarlah lausa-lausa boleh memberkati setiap kami melalui firman, melalui puji-pujian. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Oke, kalian semangat nggak sih hari ini? Semangat. Semangat ya. Nah, hari ini langsung mau kembali aja kalian, tapi semuanya harus bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri dulu, karena kita mau angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Oke, silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh lausenya. Adik-adik boleh pasang telinganya, duduk yang tertib. Ya, kita mau siapkan hati kita. Oke, Liam, silakan duduk. Oke, kalau sudah, kita mau siapkan hati kita. Langsung kembali mau ajak kalian buat bernyanyi, dan nanti langsungnya akan bercerita. Kita mau angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Oke, kepada Lause dipersilahkan. Oke, adik-adik, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tunduk kepala, langsung berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur, kami sudah memuji Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua supaya boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Tuhan juga tolong untuk Lause yang akan menciptakan firman Tuhan. Tuhan tolong sehingga apa yang disampaikan hari ini berasal daripada Tuhan. Kami sambut sambut firman Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, shalom. Halo. Sebelumnya Lause, iya shalom. Lause mau ajarin adik-adik dulu nih, tepuk sukacita. Kita kan lagi suasana Natal adik-adik ya, jadi suasananya lagi seneng nih, sukacita nih. Jadi Lause mau ajarin dulu nih, tepuk sukacita ya. Adik-adik lihat dulu ya. Tepuk sukacita. Sukacita, Yesus lahir di hatiku, di hatimu. Bisa nggak? Coba sekali lagi, sambil ikutin Lause boleh ya? Lause dulu bilang, tepuk sukacita. Tap, 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 sukacita. Tap, 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 Yesus lahir. Tap, 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 di hatiku. Tap, 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 di hatimu. Oke, adik-adik boleh open mic-nya. Open mic-nya, open kameranya, biar Lause bisa lihat gerakannya sama suaranya. Oke, siap? Siap nggak nih? Semuanya open dulu suaranya. Oke. Kita kan Natal nih, harus semangat, jangan lesu-lesu dong. Iya ya. Siap ya, Michael? Ya. Siapa lagi? Luis? Felicia? Nikita, Selo? Ya? Nah, Lause panggilin semua yang... Oke. Siap ya? Pelan-pelan dulu ya. Tepuk sukacita. Sukacita. Yesus lahir di hatiku, di hatimu. Ingat nggak? Kata-katanya sukacita. Yesus lahir di hatiku, di hatimu. Gampang kan? Coba. Sekarang Lause mau dengar suara adik-adik aja nih. Yang suaranya besar, bagus gerakannya. Nah, Lause mau tambahin bintang ya. Oke, siap adik-adik? Nanti. Oke, siap. Tepuk sukacita. Oh, nggak ada? Ulang dulu. Ulang dulu, belum siap. Oke, coba dulu. Siap tepuk sukacita adik-adik? Ya. Oke. Tepuk sukacita.
Yesus lahir di hatiku, di hatimu. Oke, nggak kedengaran suara adik-adik nih. Lausa sendiri yang teriak-teriak nih. Hanya. Oke, sudah segitu, nanti Lausa tanya lagi. Oke, adik-adik ya. Nah, sekarang kita mulai ceritanya. Siapa yang tahu Tuhan Yesus itu lahir di kota apa namanya? Kota apa? Bethlehem, bener banget. Iya, betul ya. Tuhan Yesus itu lahir di kota Bethlehem ya. Nah, Lausa review sebentar ya ceritanya ya. Oke, dengerin Lausa dulu ya. Boleh di-mute dulu, oke. Pada saat itu, mamanya Tuhan Yesus sama papanya Tuhan Yesus nih ceritanya lagi pulang kampung adik-adik. Nah, siapa yang pernah pulang kampung? Ke kampung halaman ya. Ke kampung halaman. Dia nih ceritanya mereka lagi di kampung. Nah, ibunya Yesus lagi mengandung, jadi lagi besar perutnya, lagi hamil. Mereka jalan-jalan. Pada saat itu udah ada mobil belum adik-adik? Pada zaman saat itu belum adik-adik ya, masih pakai hewan-hewan ya, masih pakai kuda, keledai kayak gitu adik-adik ya untuk berjalan. Nah, mereka berjalan pulang kampung ke sebuah kota Daud, namanya tadi Bethlehem. Adik-adik tahu nggak? Papanya Yesus itu, si Yusuf itu, dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Jadi kampung halaman si Yusuf itu tadi di kota Daud, namanya Bethlehem. Sebuah kota yang kecil, namanya kota Bethlehem. Nah, pada saat itu mereka sudah sedang lagi berjalan ya. Perut si Maria ini udah sakit, kaki udah pegel-pegel ya, mereka jalan ya. Pada saat itu hari sudah mau malam adik-adik. Hari sudah mau malam ya. Mereka sudah sampai nih di kota namanya kota Bethlehem. Oke, yang belum mute suaranya boleh mute dulu ya. Nah, mereka sedang mencari tempat penginapan. Tempat penginapan. Ayo, siapa di sini yang pernah kalau misalnya pergi keluar kota, nginep di hotel gitu atau nginep di penginapan? Ada yang pernah nggak? Saya. Iya, pernah ya? Iya, benar karena di hotel. Iya, betul sip. Nah, misalnya kayak siapa kita jalan-jalan ke Lampung misalnya ya. Ke Lampung atau ke Jakarta kayak gitu ya, Liam sering ya. Nah, misalnya kita nggak ada rumah di sana. Kita mau tinggal di mana? Nah, nggak ada tempat tinggal kan, jadi terpaksa kita harus menyewa penginapan, hotel ya kalau sekarang. Nah, kalau zaman dahulu itu udah ada hotel belum adik-adik? Feli, di mute dulu ya suaranya ya, Feli ya. Oke. Pada zaman itu Lausa tanya, udah ada hotel belum? Belum ada hotel, baru ada penginapan-penginapan aja yang sederhana adik-adik ya. Nah, pada saat itu. Tapi nggak tahu adik-adik ya, pada malam itu di sana di kota Bethlehem tuh sedang rame banget. Nah, kalau sekarang tuh kira-kira hotelnya lagi penuh semua. Kayak gitu adik-adik. Penginapan di sana lagi penuh semua, full semua. Jadi nggak ada tempat untuk Yusuf dan Maria. Tapi perut Maria ini udah sakit. Kayaknya dia nih udah mau melahirkan adik-adik. Nah, dia harus ada tempat untuk beristirahat ya. Tapi gimana nih? Penginapannya udah pada penuh semua. Nah, gimana adik-adik? Di mana jadinya si Yusuf sama Maria nih beristirahat? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Ternyata di sana ya penginapannya udah penuh. Tapi ada kandang hewan ya, ada kandang binatang yang ada tuh cuma kandang hewan di sana. Ya udah deh, mau tidak mau Yusuf dan Maria beristirahat di sana ya di kandang hewan itu. Akhirnya Maria melahirkan Tuhan Yesus di sana di kandang hewan ya. Kayak gitu itu ceritanya. Coba Lausa Ica, Lausa ada itu saya ada kirim fotonya tadi ya. Coba kita lihat.
Tuhan Yesus itu, kalau dedek pernah nggak lihat kelahiran dedek bayi? Dedek bayi itu kan biasanya kalau lahir itu kan dia dibungkus dengan kain putih kayak gitu adik-adik ya, di badannya kayak gitu ya. Nah, itu namanya lampin. Yesus itu dibungkus dengan lampin dan ditaruh di sebuah palungan. Nah, ini nih, lihat nih adik-adik. Lampin itu yang putih-putih itu nah, kain putih-putih itu nah, lampin. Nah, adik-adik tahu nggak palungan itu yang mana sih? Coba. Palungan yang mana? Itu nah, palungan yang kayu-kayu tuh nah, yang ada kayak apa tuh? Serabut-serabut itu nah. Kayu-kayu. Nah, palungan itu tempat, sebuah wadah, sebuah tempat untuk menaruh makanan-makanan hewan pada saat itu adik-adik. Nah, makanannya si sapi, si kambing, ditaruhnya di dalam palungan itu adik-adik. Wah, kotor nggak jadinya itu? Kotor ya adik-adik, bau nggak kira-kira? Siapa pernah ke kandang hewan, ke kandang ayam, ke kandang itu, bau nggak? Bau. Bau, tapi Tuhan Yesus lahir di sana loh adik-adik, malah ditaruh di dalam palungan kayak itu adik-adik tuh lihat tuh nah ada jerami ya biar dia hangat. Nah dibungkus dengan lampin itu mama sama papanya ya, itu ada Maria dan Yusuf. Oke, itu cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah hari ini Lause mau cerita tentang malaikat-malaikat yang tentang para gembala yang diberitakan kabar yang baik oleh para malaikat. Nah, oke Lause Ica, boleh kita putar videonya? Video nanti adik-adik lihat ya. Tentang para gembala yang diberitakan sebuah kabar baik oleh malaikat-malaikat. Kelahiran Yesus Kristus, kota Daud yang bernama Bethlehem. di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat.
melihatnya, jumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Oke. Nah, adik-adik, tadi malaikat itu bawa kabar apa sih kepada gembala-gembala? Kabar apa? Ada yang tahu? Baik. Ah, Kabar baik. kabar baik ya. Apa kabar apa? Kabar baik. Salam Yesus. Nah, Ya, benar. Benar ya. Itu ya kata malaikat itu tadi kepada gembala-gembala itu jangan takut. Kan pada saat itu kan malam hari adik-adik ya, tiba-tiba ya adik-adik bayangin aja lagi malam-malam di langit ada terang banget sampai mata adik-adik nggak bisa lihat saking silau ya. Adik-adik takut nggak kira-kira? Ih, apa tuh? Apa dia tuh di langit terang-terang? Takut, kaget ya. Nah, begitu juga dengan gembala-gembala saat itu mereka ketakutan. Apa tuh ya? Tapi kata malaikat Tuhan, jangan takut. Ya, langsung bacain ya dari Lukas kedua ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, ini adik-adik itu kata malaikat itu ya. Wah, malaikat itu membawa kabar yang sukacita ya. Bagaimana bukan kabar sukacita? Bayangin adik-adik, malaikat itu katakan ya, sudah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat yang akan menyelamatkan hidupmu, yang akan menebus hidupmu, gitu ya. Jadi malaikat itu sangat bersukacita dan mereka cepat-cepat datang ke kota Bethlehem itu ya. Cepat-cepat mereka datang ke sana ya untuk menjumpai bayi Yesus. Nah, kenapa ya adik-adik ya? Adik-adik terpikir nggak? Kenapa ya? Kok yang dikasih tahu berita itu gembala-gembala sih? Kok bukan raja? Kok bukan nabi-nabi? Kok bukan orang yang hebat? Tetapi kok gembala sih? Kok cuma gembala? Nah, gembala itu kan kerjaannya apa adik-adik? Ada yang tahu nggak gembala? Kerjaannya apa sih? Jaga domba. Bener, kerjaannya jaga domba, jaga kambing, kasih makan, ya, bawa mereka jalan-jalan. Itu kerjaannya si gembala, adik-adik. Tahu nggak adik-adik? Pada saat itu, gembala itu orang yang tidak dipedulikan. Orang yang tidak dianggap oleh orang-orang pada saat itu. Nah, gimana sih kalau orang yang tidak dipedulikan? Misalnya ada kita nih, tapi orang nggak peduli sama kita. Dia nggak mau temenan sama kita. Dia nggak mau ngomong-ngomong sama kita. Pokoknya kita nggak dipeduliin. Nah,
itu gembala-gembala ya. Pada saat itu gembala-gembala itu dipandang sebelah mata. Dia dianggap nggak berarti ya sama masyarakat saat itu. Pokoknya gembala-gembala itu bukan orang yang penting adik-adik. Bukan presiden kalau saat ini ya. Bukan mungkin orang-orang yang pintar. Bukan adik-adik. Gembala itu orang-orang yang sangat sederhana. Orangnya sederhana, setiap hari kerjaannya jaga domba-domba ya. Tapi bayangin, orang seperti gembala yang sangat sederhana, yang tidak dipeduliin orang lain, yang mungkin nggak punya teman, tapi Tuhan Yesus menganggap para gembala itu sangat istimewa. Luar biasa nggak adik-adik? Gembala yang seperti itu aja sangat istimewa, apalagi kita adik-adik ya. Apalagi kita orang-orang yang sangat disayangi oleh Tuhan. Kita juga sangat istimewa di mata Tuhan. Nah, mengapa ya kok orang-orang yang seperti itu, gembala yang seperti itu yang diberitahukan kabar pertama kali oleh para malaikat. Nah, yang pertama kali dengar kelahiran Tuhan Yesus itu adalah para gembala. Hal itu kita mau belajar apa? Artinya Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia ini dengan penuh kesederhanaan. Sederhana ya, nggak mewah-mewah, nggak heboh-heboh, nggak lebay-lebay ya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Coba adik-adik langsung tanya, Tuhan Yesus itu raja bukan? Iya. Iya, bahkan dia lebih tinggi dari raja-raja di dunia ini ya. Dia raja di atas segala raja ya. Nah, kok bayangin ya, kok raja di atas segala raja, lahirnya tadi di kandang hewan, bau ya, dingin. Kok gitu ya? Coba adik-adik, anak raja lah, anak presiden lah kalau zaman sekarang, anak presiden. Kira-kira lahirnya di mana? Coba kita langsung tanya ke adik-adik. Lahirnya di mana? Rumah sakit. Oh, rumah sakit, benar. Mungkin mereka tidurnya habis dari rumah sakit, tidurnya di istana yang mewah, adik-adik. Kan mereka banyak duit kan, kalau raja-raja itu biasanya mewah. Disambut dengan mewah. Kayak kita aja nah, kita orang-orang yang biasa aja lahirnya di rumah sakit adik-adik ya. Nah, tetapi kenapa Tuhan Yesus raja di atas segala raja? Lahirnya di kandang hewan ya adik-adik ya. Nah, itu mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus itu sangat sederhana adik-adik ya, sangat sederhana. Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia ini untuk semua orang. Dia nggak pandang kamu itu kaya, mau kamu miskin, mau kamu cantik, mau kamu jelek, mau kamu hitam, kamu putih, kamu tinggi, kamu pendek. Semuanya itu disayang oleh Tuhan adik-adik. Nah, Tuhan nggak pilih-pilih adik-adiknya, nggak pilih-pilih. Aku datang ke sini kan aku raja ya, aku maunya di istana aja. Enggak ya, Tuhan nggak pilih-pilih ya. Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia itu untuk semua orang adik-adik ya. Nah, itu tadi ya dilambangkan dengan sangat sederhana kelahiran Tuhan Yesus itu di sebuah kandang hewan. Kayak gitu ya. Nah, itu mengajarkan kita apa adik-adik? Mengajarkan kita untuk rendah hati, tidak sombong ya adik-adik ya. Kayak gitu kita diajarkan. Masa Tuhan raja di atas segala raja aja, dia tidak sombong ya adik-adik ya. Lahirnya nggak di tempat yang mewah, tapi di tempat yang sangat sederhana. Kayak itu tadi ya. Oke, hari ini ada 3 hal yang mau kita pelajarin bersama. Yang pertama, kita perlu sangat bersyukur. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberitakan kabar yang baik kepada kita semua, yaitu kabar sukacita. Apa isi kabar sukacita itu? Seperti tadi ayat firman Tuhan yang Lause bacain. Kalau hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Nah, itu adik-adik ya, itu adalah kesukaan yang sangat besar. Maka dari itu kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur kepada Tuhan ya adik-adik ya. Bahkan kita lihat tadi adik-adik, malaikat-malaikat itu di langit-langit tadi bersukacita ya. Mereka bersukacita, mereka bernyanyi ya. Mereka katakan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Nah, itu yang pertama adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan sudah memberitakan kabar baik kepada kita semua.
Oke, yang kedua, Tuhan hari ini kita mau belajar Tuhan Yesus itu tadi datang ke dalam dunia untuk semua orang. Nah, Tuhan Yesus itu memandang semua orang itu berharga, memandang semua orang itu istimewa ya. Dia anggap kita nih, dia pokoknya sangat sayang lah sama kita. Walaupun kita suka jahat, walaupun kita suka bandel ya, tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Tuhan tidak berubah ya sayangnya sama kita ya. Kayak gitu. Bahkan orang seperti gembala yang tidak penting pun sangat disayang Tuhan adik-adik. Nah, maka dari itu ya kita belajar hari ini. Nggak pilih-pilih nggak pilih-pilih teman. Nah, kita nggak boleh ya pilih-pilih teman. Kita harus berteman dengan semua orang. Kita nggak boleh pilih-pilih. Aku mau temenan sama orang yang cantik aja. Aku mau temenan sama orang yang kaya aja. Nggak boleh kayak gitu adik-adik ya. Kita nggak boleh pilih-pilih. Kita harus berteman sama semua orang. Harus mengasihi, mencintai semua orang ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah kita belajar tadi dari para gembala. Setelah para gembala dengar berita Natal, dia datang ke tempat Tuhan itu, ke kandang hewan. Habis itu dia pulang ya. Gembala tuh pulang. Dia ngapain? Dia kasih tahu ke orang-orang tentang berita Natal itu adik-adik. Nah, dia kasih tahu hari ini sudah lahir bagimu juru selamat. Dia kasih tahu kepada semua orang yang dia jumpain ya pada saat itu. Nah, kita belajar apa? Kita juga belajar untuk boleh memberitakan kabar sukacita itu, kabar baik itu pada orang-orang di sekitar kita, adik-adik ya. Kepada siapa aja? Kepada saudara boleh, mama papa yang belum percaya boleh, teman-teman boleh, tangga boleh, sepupu boleh, siapapun boleh ya kita kasih tahu kabar sukacita itu. Kita belajar menjadi saksi adik-adik ya, menjadi saksi kepada orang-orang. Nah, gimana ya caranya ya jadi saksi? Dengan cara kasih tahu tentang Natal, kisah Natal. Kalau Tuhan sudah lahir ke dalam dunia, ajak mereka datang ke gereja, jadi anak-anak yang baik, jadi contoh. Nah, itu adalah cara-cara kita untuk menjadi saksi. Nah, amin ya untuk firman Tuhan hari ini ya. Ayat hafalan hari ini dari Lukas 2. Dengar baik-baik ya. Ayat hafalan hari ini dari Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Ayat 11 sampai 12. Di hari ini itu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, itu ayat hafalannya bagi kita semua adik-adik ya. Oke. Itu sekian ceritanya. Langsung mau tanya kepada adik-adik semua. Yang bisa jawab, boleh sebutin namanya dulu ya, nanti langsung panggil ya. Oke. Nama kampung halamannya Yusuf apa? Kezia. Kezia, oke. Apa Kezia? Bethlehem. Marcelo. Ya, tadi Kezia dulu. Bethlehem ya. Tadi sebutan Bethlehem adalah kota apa tadi? Ingat nggak Kezia? Kota apa? Kota Daud. Betul, kota Daud. Oke, good. Lanjut. Tadi ketika sudah sampai di kota di Bethlehem tadi, bagaimana? Sorry, langsung ulang. Bagaimana situasi pada saat itu ketika Yusuf dan Maria sampai di kota Bethlehem? Yang bisa jawab? Saya lagi. Ya lagi, oke. Tempat penginapannya sudah ramai, sudah penuh.
Sudah penuh. Jadi tadi Maria sama Yusuf kemana dong? Yang di Kandang domba. Oke, mereka ke kandang hewan ya. Benar ya, langsung tambahin satu lagi bintang. Oke, adik-adik lain. Ayo cepat jawabnya. Oke. Terus Oh ya. kabar sukacita tadi pertama kali dikasih tahu kepada Moses dulu. Moses dulu tadi Moses. Ada Kepada kokoyam. siapa Moses? Kokoyam. Mana kokoyam? Mana kokoyam? Nah itu Kepada kokoyam. gembala. Oke, good. Nah Moses itu dulu ya, tadi Moses satu kokoyam. bintang ya. Lanjut. Oke. Nah, apa yang membedakan kelahiran raja di dunia ini sama raja di atas segala raja, Tuhan Yesus? Ada yang bisa jawab? Oke, coba Liam. Iya, angkat tangan. Ada yang bisa? Coba Liam. Coba cek. Kokoyam. Siapa? Ayo. Nggak usah kasih 2 bintang kalau bisa. Moses lagi, ayo. Moses coba. Kesederhanaan. Oke. Kalau tadi raja di dunia lahirnya di mana, Moses? Di mana mereka lahirnya? Dia ya rumah sakit, ya di istana ya. Kalau tadi Tuhan Yesusnya lahir di mana? Kandang domba. Oke, di kandang hewan ya. Bukan hanya kandang domba, kandang hewan-hewan ya, adik-adik ya. Oke, good. Nggak usah tambahin 2 untuk Moses ya, jadi 3. Lanjut. Nah, ayo yang lain nih gimana nih? Dia tunggu ya. Kalian. Oke, apa tugas para gembala setiap harinya? Iya langsung. Saya. Oke, Lia. Lihat, oh ya, Lia dulu apa? Menjaga mengembalai Apa benar? Ayo, benar. Ada koko lah, kokoyam. Apa Lia? menjaga domba-domba. Oke, menjaga domba-domba apalagi? Cuma jagain aja. Ya, boleh ya menjaga domba, kasih makan ya. Itu tugasnya si gembala. Nah, tadi ya, apa tanggapan orang-orang di sana tentang gembala? Oke, siapa yang mau jawab? Marcelo. Liam mau jawab? Jangan deket papa dulu, kaget. Oke, Selo. Boleh, Selo? Ya, Selo silakan. Kalau gembala dipandang Apa Selo? Ulang lagi, Selo. kalau gembala dipandang tidak terlalu guna. Oh, enggak perlu penting ya. Oke, ada lagi? Ya, benar ya, kayak gitu ya. Pada saat itu gembala dipandang sebelah mata, adik-adik, dianggap nggak terlalu penting ya pada saat itu, nggak dipedulin orang. Benar. Oke, apalagi ya, Lause? Tadi Yusuf itu berasal dari keturunan titik-titik. Clarissa dulu. Saya. Daud. Ica dulu, Ica. Keturunan siapa? Daud. Oke, good. Keturunan Daud ya. Oke, terus tadi ada paduan suara ya, kumpulan para malaikat-malaikat memuji Tuhan. Apa isi pujian itu? Ayo apa? Aurel, Aurel, oke.
bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oke, good. Benar ya, itu ya tadi ya. Apalagi ya? Bentar ya, langsung lihat dulu. Oke, tadi Tuhan Yesus itu dibungkus dengan kain namanya? Clarissa. Siapa yang pertama tadi? Clarissa. Clarissa Lause. Tunggu, Lause dengar tadi siapa Lause yang ngomong? Clarissa Lause. Oke, Clarissa dulu ya tadi. Oke, apa Clarissa? Lampin. Lampin, benar. Oke, Lause tanya lagi ya. Palungan itu adalah tempat untuk Tunggu. Ulang. Ulang ya. Ulang cepat-cepat ya, Lause lihat. Semuanya diam dulu ya. Semuanya mute dulu. Oke. Palungan itu adalah tempat untuk Aurel dulu. Aurel dulu. Oke. Kezia, palungan itu tempat makan hewan, tempat diletakkannya makanan hewan. Oke, benar ya, tempat untuk taruh makanan-makanan hewan, benar. Apalagi ya? Tadi bagaimana ekspresi para gembala ketika melihat malaikat-malaikat? Siapa coba Rara dulu deh. Rara bisa nggak jawab? Rara bisa jawab nggak dari tadi pengen jawab? Nggak bisa, oke. Bisa nggak? Terkejut. Coba yang kecil dulu. Clara, coba Rara. Bisa Rara? Terkejut. Selain terkejut apa lagi? Liam. Apa coba Liam? Bergembira. Apa Liam? Takut, betul ya? Jadi tambah satu, Liam satu ya. Betul, sip. Terkejut sama takut, betul. Oke. Tadi Lause bilang ada 3 hal yang mau kita pelajarin hari ini. Ada yang bisa jawab? Marcelo, Lause. Oke, Selo. Itu yang bisa dipelajari adalah menjadi sederhana. Menjadi sederhana seperti Yesus. Menjadi sederhana seperti Yesus. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, nggak apa-apa. Langsung tambahin 1, Selo. Ada lagi yang lain? Masih banyak. Michael, tahu Michael? Masa nggak tahu? Yang lain? Ayo, Luis. Luis jawab. Oke, Luis bisa. Coba Luis dulu ya. Oke, Luis, coba Luis. Tidak sombong, rendah hati. Oke, benar. Langsung tambahin ya. Luis 1 ya, tidak sombong, rendah hati. Benar. Oke. Yosua tadi mau jawab ya? Mau jawab apa? Yosua mau jawab ya? Apa? Menjadi saksi. Ya, betul. Yosua ya, tambah 1 ya, menjadi saksi, betul. Nah, caranya tadi menjadi saksi gimana? Coba Yosua, caranya gimana? Dengan jadi saksi. Dengan menjadi saksi. Rajin sekolah minggu.
Sekolah minggu. Oh, bener ya, rajin sekolah minggu, ajak teman-teman sekolah minggu. Betul-betul. Oke, ada lagi? Tadi yang pertama yang perlu kita belajar apa tadi Lause bilang? Teng, teng, teng. Nggak ada ya? Ada yang mau jawab? Lupa, Lause. Baru 5 menit yang lalu. Oke, nggak apa-apa ya, Lause ulang ya. Yang pertama itu tadi kita perlu bersyukur ya. Karena Tuhan sudah mau lahir bagi kita ya. Oke. Ya, itu aja ya. Cerita firman Tuhan hari ini kiranya boleh memberkati kita semua. Langsung sampaikan lagi selamat hari Natal ya kepada adik-adik semua. Ingat kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua ya. Nggak melihat apa yang kita punya. Nggak melihat kondisi kita ya. Tapi siapapun kita disayang oleh Tuhan. Oke, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah lahir bagi kami. Tuhan membawa kabar baik, Tuhan membawa kabar sukacita bagi kami semua. Kami bersyukur, kami dipilih Tuhan jadi anak-anak yang boleh kenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan menjadi juru selamat bagi kami semua, menebus dosa kami, menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar menjadi anak yang baik, tidak pilih-pilih teman, tidak sombong, dan menjadi saksi, menjadi contoh dimanapun kami berada. Kami juga belajar menjadi orang yang sederhana seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, berkatilah supaya kami dapat semakin mengerti firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya silakan kepada Lause Fani. Oke, terima kasih Lause untuk ceritanya. Semoga adik-adik mengerti ya. Kita semua mengerti, memahami. Dan ayat apa jangan lupa. Ya, siapa yang panggil? Kenapa Gezia? Ayat hafalannya tadi Lukas 2 ayat berapa? Lukas 2 ayat berapa Lause? Lause Cindy. Lukas 2 ayat 11 sampai 12. 11 sampai 12. Oke, Lukas 2 ayat 11 Dan tanya sampai lagi ya, 12 11 sampai ya. 12 ya. Oke, nah selanjutnya Lause mau ingetin adik-adik buat yang mau kasih persembahan, nanti boleh lihat nomor rekening atau lihat pengumuman dari Lause-Lausenya di grup ya. Nanti persembahannya boleh dikumpulin atau nanti diantar ke gereja juga boleh. Oke, kita mau kembali angkat pujian. Kita mau katakan kalau Tuhan Yesus itu baik. Fani kayaknya Ica keluar deh. Waduh. Oke, sebentar ya. Tadi Lause Icanya ada gangguan. Jadi Lause yang share. Sudah kelihatan? Sudah Lause. Sudah Lause. Ada apa deh?
Udah ada Suara. Nggak usah kate ada suaranya. Suaranya kate. Oh, kok nggak ada suara ya? Bentar ya. Langsung share lagi nanti liatin ya kalau nggak ada suaranya. Gak ada Lausa, gak ada suara. Nggak ada suara, nggak usah. Lausa gak ada suara. Nggak ada suara, Lausa, nggak apa-apa, nyanyi langsung aja. Ada suaranya nggak, Lausa? Nggak ada. Nggak ada. Aduh. Nyanyi langsung aja, nggak apa-apa, Lausa. Gimana ya? Atau mau langsung tutup dalam doa aja gimana, Lausa? Oke, boleh? Nggak apa-apa. Oke, adik-adik, maaf ya. Tadi Lausa share nggak ada suaranya. Jadi kita langsung menutup ibadah kita hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang semua sudah datang. Kita mau berdoa. Sebelumnya adik-adik ada yang mau didoain nggak ya? Kalian udah selesai ujian belum? Udah selesai dari bulan lalu. Oh, udah selesai semua ya? Udah bagi rapot? Belum selesai, Lausa. Kami Besok. tanggal Besok. 20. Saya Oh, ada yang besok. besok. Oke, kita mau berdoa ya untuk teman-teman kita yang ujian. Semoga Tuhan berkati. Kita berdoa juga mungkin ada yang sakit. Oke, untuk menutup dalam doa, minta kesediaan Lausa Putri, pimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini bisa kami mengerti, kami pahami, dan biar Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu hari demi hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, maupun sedang bergumul tentang apapun, biarlah Tuhan sertai, Tuhan hibur dalam keadaan apapun, Tuhan yang menolong dan memberkati juga untuk teman-teman kami yang sedang menghadapi ujian sekolah, supaya Tuhan kasih hikmat kebijaksanaan, kepintaran, supaya dapat menjawab soal dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Lause. Terima kasih untuk adik-adik. Minggu depan jangan lupa join lagi ya Zoom-nya jam 8.30. Oke? Jaga kesehatannya. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Bye-bye. Happy Sunday. God bless. Bye-bye. Tuhan berkati semua.